Selamat berjumpa kembali. Materi kita adalah titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri adalah titrasi pembentukan senyawa kompleks ya. Kemudian kategori titrasi adalah titrasi langsung, di mana titran akan langsung bereaksi dengan titran. Prinsipnya pada titrasi kompleksometri adalah senyawa kompleks antara logam dan senyawa pengkompleks membentuk senyawa kelat. Reaksi-reaksi pada titrasi kompleksometri sangat tergantung dari pH larutannya ya. Jadi itu pada saat titrasi kompleksometri akan ditambahkan larutan buffer pH 10 ya. Indikator yang digunakan pada titrasi kompleksometri yang sering digunakan adalah Eriochrome Black T atau sering disingkat dengan EBT, kemudian ada Merexit, dan banyak lagi indikator logam lainnya. Pada titrasi kemudian untuk materi kita ataupun modul yang ada di buku penuntun ya, yang pertama nanti akan kita kerjakan yaitu standarisasi larutan natrium EDTA dengan bahan baku primer kalsium karbonat ya. Nah, kemudian nanti setelah larutan natrium EDTA distandarisasi dan didapat molaritasnya ya, akan digunakan untuk penetapan kesadahan air ya. Jadi di sini nanti kalian bisa melihat video. Yang pertama adalah standarisasi larutan natrium EDTA dengan kalsium karbonat ya. Untuk mengerjakannya, perhatikan video yang sudah dibuat oleh kakak-kakak kalian dengan titran. Titran yang digunakan pada titrasi kompleksometri adalah larutan natrium EDTA. Kemudian titrat yang dianalisa pada titrasi kompleksometri adalah sampel yang mengandung ion logam ya. Oke, di sini ada alat-alat yang akan kita gunakan untuk pada saat praktikum kompleksometri. Yang pertama ada spatula yang berbentuk kecil. Yang kedua ada pipet volume 10 ml. Yang ketiga ada pipet ukur 2 ml. Ada Erlenmeyer. Ada labu ukur. Ada beker gelas. Ada botol semprot. Dan ada bola hitam. Serta tidak lupa ketinggalan ada corong kaca yang akan kita gunakan serta penyangga corong. Nah, selain ada corong kaca dan tempat corong, ada juga buret asam yang 50 ml yang akan kita gunakan nantinya. Selain alat, ada juga bahan-bahan yang akan kita gunakan pada saat praktikum kompleksometri. Yang
Yang pertama ada sampel air keran, ada EDTA 0,01 m, ada buffer pH 10, ada larutan kalsium karbonat, ada indikator EBT, serta ada Aquades. Pada saat sebelum titrasi, maka buret kita bersihkan terlebih dahulu dengan cara yang pertama, kita bilas buret dengan Aquades. Kemudian kita bilas dengan cara memiringkannya sedikit dan kita putar-putar. Selanjutnya air Aquades yang berada dalam buret kita buang ke pembilasan dengan Aquades kita lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, setelah dilakukan pembilasan dengan Aquades, maka kita lakukan pembilasan dengan EDTA sama seperti Aquades tadi sebanyak 3 kali. Hal yang sama dilakukan dengan cara memiringkan buret dan kita memutar-mutarnya, kemudian nanti kita akan buang ke wastafel. Adik-adik dapat melihat prosesnya. Kita akan menuangkan larutan EDTA ke dalam buret. Nah, modul kompleksometri dapat dilihat, adik-adik dan teman-teman dapat melihatnya di diktat halaman 51. Nah, kita melakukan proses penuangan EDTA ke dalam buret dan nanti kita akan mengeluarkan gelembung yang berada di bagian bawah buret, karena pada saat ada gelembung maka proses titrasi akan terganggu, maka kita harus mengeluarkan gelembung udaranya. Nah, berikut ini adalah proses pengeluaran gelembung udara seperti yang bisa dilihat. Kita memutar kerannya dengan kencang agar gelembung udaranya dapat keluar agar tidak mengganggu proses titrasi. Setelah kita melakukan pengeluaran gelembung udara di bagian bawah buret, maka kita lakukan pengepasan pada buret. Nah, kita paskan kangka 0. Kita paskan kangka 0. Setelah dipaskan, bagian buret kita lap kering dengan tisu. Tapi jangan menyentuh larutan yang ada di angka 0. Setelah itu kita pipet larutan kalsium karbonat sebanyak 10 ml. Kita pipet menggunakan pipet volume. Kita memipetnya tidak boleh memegang bagian gondok dari pipet volume itu sendiri. Dan kemudian dilebihkan sedikit agar pada saat kita mengeluarkan gelembung udara yang ada di bagian bawah, kita dapat langsung mengeluarkannya dan kemudian mempaskannya di tanda batas yang ada pada pipet volume. Kita mempaskannya sampai tanda batas. Kemudian larutan yang kita pipet tadi kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Pipet buffer larutan buffer pH 10 sebanyak 1 ml. Dan kemudian kita akan tuang nanti ke Erlenmeyer yang tadi sudah diisikan oleh larutan kalsium karbonat. Selanjutnya kita lakukan penambahan dengan indikator EBT ke dalam Erlenmeyer yang telah berisi larutan
kalsium karbonat dan larutan buffer. Kita lakukan penambahan EBT, indikator EBT sedikit saja. Kita lakukan penambahan hingga terjadi perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi yaitu larutan menjadi berwarna merah anggur. Dapat dilihat perubahan warna yang terjadi. Setelah dilakukan penambahan indikator EBT dan warna telah berubah menjadi merah anggur, dilakukan titrasi. Titrasi dilakukan hingga larutan merah anggur berubah. Seperti yang warna biru yang di tengah itu. Ya, kan makin lebar. Oke, lebar. Dapat dilihat perubahan yang terjadi. Warna merah anggur yang sebelumnya berubah menjadi warna biru yang lebih gelap. Dan volume titrasi yang dilakukan yang terpakai yaitu 10,30 mili. Titrasi dilakukan duplo dan titik awal titrasi dimulai dari volume 12 ml. Titrasi yang dilakukan berakhir pada titik akhir titrasi yaitu Baiklah, percobaan selanjutnya yang kita lakukan yaitu penetapan kesadaran jumlah dalam air keran dengan indikator Erio Complete. Adapun peralatan dan bahan yang digunakan yaitu sama seperti percobaan standarisasi EDTA dengan kalsium karbonat. Hanya saja sampel yang digunakan dirubah menjadi sampel air keran. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu memipet sampel air keran sebanyak 50 ml menggunakan pipet volume 50 ml dan yang dilihat yaitu meniskus bawah. Udah? Belum ini kupas kan? Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan posisi seperti berikut. Langkah selanjutnya yaitu larutan buffer pH 10 dipipet sebanyak 2 ml. Kemudian ke dalam 50 ml contoh air tadi ditambahkan ke dalamnya larutan buffer yang telah dipipet sebelumnya. Ke dalam Erlenmeyer bubuhi sedikit indikator Erio Complete hingga larutan berubah menjadi merah anggur. Setelah berubah menjadi warna merah anggur, larutan kemudian dititar dengan larutan EDTA kemudian seperti yang telah dikatakan sebelumnya, larutan sampel tersebut dititar dengan larutan EDTA sehingga larutan nantinya akan berubah warna.
dapat dilihat perubahan warna yang terjadi dari larutan merah anggur berubah menjadi warna biru. Titik akhir titrasi adalah 2,50 ml. Titrasi dilakukan duplo dan titik awal titrasi dimulai dari volume 4 ml. Nah, langkah yang dilakukan sama seperti langkah percobaan yang pertama. Nah, dapat dilihat percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua menghasilkan warna yang sama, yaitu warna biru, di mana warna pertama itu yaitu warna merah anggur. Nah, di sini berarti titik akhir titrasinya telah ditemukan. Pertama, indikator akan bereaksi dengan ion logam sehingga akan terbentuk endapan yang berwarna merah anggur. Kemudian pada saat titik akhir titrasi, EDTA akan bereaksi dengan ion logam, maka warna akan menjadi biru. Kemana ini aplikasi daripada kompleksometri? Nah, ini sering digunakan untuk analisa ataupun penetapan kesadaran air ya.